Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Teman-teman sekalian serta pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Salawat dan taslim semoga dan senantiasa tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan yaitu memakan atau menggunakan harta haram dengan cara apapun. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah membahas ya beberapa sumber harta haram ya, atau cara mendapatkan harta haram. Ya kita sudah bahas misalnya mencuri, ya kita sudah bahas misalnya korupsi, kemudian ada pungli, ya ada macam-macam. Ya. Banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang bisa mendatangkan rezeki, namun dari sudut pandang syariat itu terlarang begitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan memakan atau menggunakan harta haram dengan cara apapun. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu di dalam syariat kita, Allah Subhanahu wa taala mengatur dengan ketat sekali berkaitan dengan halal haram atau yang boleh dan tidak boleh yang dikonsumsi oleh kaum muslimin. Ya. Dan wajib kita yakini bahwasanya apa yang Allah halal, apa yang Allah halalkan untuk kita itu baik untuk kita. Dan apa yang Allah haramkan, yang Allah larang bagi kita itu buruk untuk kita. Itu pertama yang harus kita yakini. Kalau kita sudah meyakini itu, maka akan mudah bagi kita untuk meninggalkan setiap perbuatan atau perkara yang dianggap haram di dalam syariat kita tanpa kita harus ya protes begitu. Ya. Karena banyak orang yang protes ya karena belum memahami konsepnya bahwasanya yang halal itu baik untuk kita. Karena Allah menciptakan kita, maka Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Dan Allah mengharamkan sesuatu, ya berarti itu buruk untuk kita. Dan Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang tahu apa yang buruk untuk kita. Itu yang harus kita pahami teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian, tentu berkaitan dengan penggunaan harta atau eh, bagaimana kita mendapatkannya, bagaimana cara kita memanfaatkannya, pengeluarannya bagaimana. Itu diatur di dalam syariat kita. Artinya jangan sampai ada sama sekali tercampur dengan unsur haram di dalamnya. Karena apa? Karena apabila tercampur dengan unsur yang haram, ya, maka itu kadangkala akan merusak keberkahan dari kita, ya, keberkahan dari kehidupan kita. Dan kita harus tahu bahwa harta haram yang kita konsumsi, yang kita dapatkan, yang kita gunakan, yang kita pakai, itu akan berdampak terhadap apa? Kehidupan kita. Itu akan berdampak teman-teman sekalian. Ya. Makanya kalau kita sembarangan di dalam menggunakan harta, dalam mencari harta, tanpa memikirkan apakah ini haram ya, apakah ini halal, tanpa kita memikirkan dan mempertimbangkan itu, maka akan mudah kita terjatuh di dalam syariat. Karena kata Nabi SAW, Nabi SAW sudah menyampaikan kepada kita akan ada masanya, kata Nabi SAW, di mana manusia itu tidak lagi peduli. Harta yang ia dapatkan itu apakah halal, apakah haram, dia nggak lagi peduli. Ya, intinya dia bisa kenyang udah. Dia tidak lagi memikirkan apakah halal, apakah haram, akan datang masanya, kata Nabi SAW.
Ya, teman-teman makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ini Al-Baqarah ayat 188, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita memanfaatkan, mencari harta dengan jalan yang batil, ya, dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Baik itu dengan cara korupsi, baik itu dengan cara merampok, baik itu dengan cara begal, baik itu dengan cara pencucian uang atau apalah, semua bentuk, ya, cara mendapatkan harta yang dilarang oleh syariat kita, maka ini masuk di dalam, ya, cara mendapatkan harta yang batil, dan ini tidak dibolehkan di dalam syariat kita, ya. Nah, teman-teman sekalian, tentu kita tahu, ya, dan kita sudah diajarkan dari sejak kecil bahwasanya memakan harta haram ini termasuk dosa, bahkan termasuk dosa besar begitu, ya. Dan ancaman bagi orang yang senantiasa atau melazimkan dirinya mengkonsumsi dari harta yang haram, ya, ini besar sekali ancamannya, banyak sekali dampaknya dalam kehidupan. Baik itu dampak yang ditimbulkan secara fisik atau dampak yang akan ditimbulkan secara psikologis. Itu banyak sekali dampak-dampak yang akan ditimbulkan, ya. Di antara salah satu konsekuensi, ya, yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila seseorang itu melazimkan mengkonsumsi harta yang haram, ya, maka sebagaimana yang disebutkan, dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang bersafar. Ya, kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang melakukan safar begitu, ya, mengadakan perjalanan jauh hingga apa yang terjadi, kusut rambutnya, ya, dan berdebu badannya. Lalu laki-laki yang safar itu, ya, menengadahkan tangannya berdoa, ya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya. Sedangkan kata Nabi SAW apa? Ya, kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haramun, ya, makanannya haram, ya, wa masyrabuhu haramun, minumannya itu haram, ya, wa malbasuhu haramun, pakaiannya itu haram, wa ghuzil harami, ya. Kemudian ia pun diberi makan, ya, dari makanan yang haram, ya. Fa anna yustajabu lidzalik. Lantas bagaimana doanya bisa dikabulkan? Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW di antara dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan mengkonsumsi harta yang haram, yang jelas-jelas sumbernya itu dari yang haram, maka di antaranya adalah bisa membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari makanan kita yang haram, atau dari minuman kita yang haram, atau dari pakaian kita yang haram, ya. Jadi semua fasilitas yang kita gunakan itu jangan sampai ada sesuatu yang tidak dibenarkan. Maksudnya tidak halal untuk kita gunakan begitu. Jangan sampai, baik itu dari sumbernya atau dari zatnya begitu. Nah, teman-teman sekalian, ya, sedang kita tahu, ya, tadi yang berdoa itu adalah seorang musafir, ya. Dan sebenarnya seorang musafir itu doanya itu mudah dikabulkan, ya. Jadi doa seorang yang musafir itu doanya mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, 3 waktu, ya, doa yang diijabah dan tidak diragukan lagi. Artinya kalau orang itu berdoa pada saat itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama apa? Da'watu mazlumi, doa orang yang terzolimi. Yang kedua apa? Da'watu musafiri, itu doa seorang musafir, ya, orang yang dalam perjalanan jauh. Kemudian apa? Wa da'watul walidi ala waladi, doa orang tua kepada anaknya. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, jadi
Disebutkan oleh Nabi SAW bahwa di antara salah satu kondisi yang doa kita mudah diijabah oleh Allah adalah ketika kita dalam perjalanan jauh atau musafir. Nah, di dalam hadis tadi, doa musafir itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Karena dia mengkonsumsi makanan yang haram, yang dia minum itu haram, yang ia pakai pun itu dari yang haram. Ya, bahkan kondisi yang mustajab sekalipun apabila kita mengkonsumsi barang yang haram, memakai barang yang haram, maka itu akan menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Ya, sedangkan kita tahu teman-teman sekalian, ketika seorang musafir itu ya, artinya dia ketergantungannya kepada Allah itu sangat besar sekali. Oleh karena itu doanya mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang yang dia gunakan, pakaian, apa yang dia makan itu berasal dari yang haram sehingga ya pada saat itu doanya pun sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu dihalangi oleh sesuatu yang haram yang melekat pada tubuhnya begitu. Ya. Teman-teman dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ya makanan, minuman, pakaian yang haram itu bisa menghalangi doa kita diijabah oleh Allah, maka ini menunjukkan akan buruknya, akan beratnya konsekuensi apabila kita melazimkan mengkonsumsi atau memanfaatkan harta haram di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus selektif di dalam menyeleksi apa yang masuk di mulut kita. Kita harus bisa menyeleksi semua fasilitas yang kita gunakan. Apakah itu berasal dari harta yang haram, apakah berasal dari harta yang halal. Kita harus selektif. Karena jika tidak, maka kita akan celaka. Ya, kita akan celaka. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat banyak sekali ya dampak yang ditimbulkan atau konsekuensi yang ditimbulkan apabila kita melazimkan mengkonsumsi daripada harta yang haram apapun bentuknya ya, baik itu dari harta korupsi, harta riba, dari hasil mencuri, dari hasil begal, dari hasil na'udzubillah misalnya jual diri misalnya, itu kan semua hasil itu haram, nggak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimanfaatkan. Sehingga kalau kita tidak selektif, ya maka kita akan terjatuh begitu. Dan ini banyak sekali dampak negatif dari apabila kita melazimkan diri kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Di sini akan Ana sebutkan beberapa saja ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim." Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib, yang baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini Al-Mu'minun ayat 51. Sa'id bin Jubair dan Addah menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan makanan yang tayyib dalam ayat ini adalah makanan yang halal. Ya, makanan yang halal. Apa kata Ibnu Katsir? Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan para rasul alaihi wassalatu wassalam untuk memakan makanan yang halal, kemudian beramal soleh dan beramal soleh. Penyandingan dua perintah ini adalah isyarat bahwa makanan halal adalah yang menyemangati melakukan amal soleh. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Maka teman-teman sekalian, ternyata makanan yang kita makan, ya, pakaian yang kita pakai, itu akan berdampak terhadap amal soleh yang kita lakukan. Semangat tidaknya kita, ya, apakah kita kemudian banyak meninggalkan perbuatan atau amal soleh yang diwajibkan bagi kita, maka itu berangkat dari fasilitas yang kita gunakan,
apakah makanan yang kita konsumsi, apakah minuman ataukah pakaian, maka ketika pakaian yang kita gunakan adalah pakaian haram, ya, maka itu akan menyebabkan diri kita malas dalam beramal soleh. Ya, semua fasilitas haram yang kita gunakan itu akan menyebabkan kita malas di dalam beramal soleh. Namun apabila yang kita gunakan adalah dari sesuatu yang halal, maka itu akan menjadi pendorong bagi kita untuk bisa memaksimalkan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, makanya kalau misalnya kita tiba-tiba malas begitu beramal soleh, banyak ibadah wajib yang kita tinggalkan, maka coba kita lihat makanan yang kita makan, kita lihat pakaian yang kita gunakan. Ya, jadi makanan yang kita gunakan itu bisa mempengaruhi amal soleh yang kita gunakan. Malas atau rajin kita beramal soleh, maka bisa dilihat dari makanan yang kita konsumsi. Iya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ka'ab bin Ujrata innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, dengan sanad yang hasan. Maka teman-teman sekalian, ketika kita melazimkan diri kita mengkonsumsi harta yang haram, maka daging di tubuh kita itu yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka itu lebih berhak atasnya. Ya, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perhatikan, jangan sampai ini apalagi seorang ayah ya menghidupi keluarganya bersumber dari harta yang haram. Ya. Jangan sampai seorang ayah itu, orang tua menghidupi keluarganya dengan harta yang haram. Karena bisa jadi harta yang haram yang dia gunakan untuk menghidupi keluarganya itu akan merusak dari anaknya. Maka ini harus kita perhatikan teman-teman sekalian. Khususnya orang tua atau siapapun lah. Perhatikan makanan yang dikonsumsi. Ya. Maka apabila kita yang melazimkan diri kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, bahkan menjadikan yang haram itu sebagai sumber pemasukan, berarti kita sudah memantaskan diri kita untuk disentuh oleh api neraka. Namun kalau kita menjauhkan diri kita dari semua yang haram, makanan kita jaga, pakaian kita jaga dari yang haram, maka insya Allah ya itu akan membuat diri kita berikhtiar tentunya menjauhkan diri kita dari api neraka. Tapi kalau kita lazimkan dengan yang haram, berarti kita memantaskan diri kita untuk disentuh oleh api neraka. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin." Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini Al-Baqarah ayat 168. Nah, jadi teman-teman sekalian di sini ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya menyandingkan ya makanan haram yang kita konsumsi ya berarti kita pertama mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Karena syaitan itu tidak akan membiarkan Bani Adam berada di atas kebenaran, berada di atas jalan yang lurus. Dan di antara salah satu cara syaitan menyesatkan manusia adalah apa? Yaitu memerintahkan manusia mengkonsumsi sesuatu yang haram. Membuat manusia putus asa dari sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, dari sesuatu yang halal. Makanya kadangkala timbul
sebuah istilah ya, yang haram saja susah, apalagi yang halal, ya. Nah, jadi syaitan ini berusaha ya membuat manusia ini berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Berputus asa dari yang halal sehingga manusia itu dengan keputusasaannya hanya ya memanfaatkan yang haram saja, seolah-olah "Ah, Allah ini menjauhkan aku dari harta yang halal." Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Barangkali kita yang kurang ikhtiar untuk mendapatkan yang halal itu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang menjamin rezeki kita, ya. Kalau Allah sudah jamin rezeki kita, maka tugas kita adalah mencari rezeki itu. Iya. Nah, jadi ketika kita melazimkan diri kita mengonsumsi yang haram, ya jadi kita itu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala plus kita mengikuti langkah-langkah syaitan, ya. Jadi kalau seseorang itu sudah terbiasa mengkonsumsi yang haram, maka berarti dia sudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Sedangkan kita kadangkala senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk WC kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Dalam kondisi tertentu kita juga meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Kita meminta perlindungan. Tapi yang anehnya kita melazimkan diri kita mengkonsumsi yang haram. Ya. Kita meminta perlindungan, tapi kita sendiri yang menjatuhkan kita mengikuti syaitan. Aneh begitu. Ya memang aneh. Sehingga penting bagi kita untuk memahami bahwasanya ya, cukupkan diri kita dengan sesuatu yang halal saja. Yang halal itu akan membawa keberkahan bagi kita. Sedangkan yang haram itu tidak akan cukup sampai kapan itu. Karena nggak ada keberkahan di dalam. Ya. Kemudian dari Ibnu Abbas, ya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza zahara zina wa riba fil qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah." Apabila telah marak perzinahan dan praktik riba di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ini kita tahu teman-teman sekalian riba itu haram dalam syariat kita, ya. Dan ini sudah umum kita ketahui, bukan lagi sesuatu yang asing, ya. Kalau ditanya riba itu halal apa haram, ya jawaban kita haram. Ini sudah tidak lagi asing begitu bagi kaum muslimin. Bahkan yang non muslim juga tahu bahwa riba bagi orang Islam itu nggak boleh. Sudah tahu. Nah, maka teman-teman sekalian, apabila telah marak perzinahan, kemudian praktik ribawi di suatu negeri, kata Nabi SAW, maka penduduk negeri itu telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau suatu wilayah atau daerah itu sudah melazimkan menjadikan yang haram sebagai sumber rezeki mereka. Artinya mereka sudah menghalalkan diri mereka mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Ini disebutkan oleh Nabi SAW apabila marak perzinahan. Ya katakanlah misalnya banyak yang jual diri misalnya. Plus banyak terjadi riba. Maka ini double nih ya. Maka ini bisa mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Jangan sampai diri kita menjadi sumber azab Allah Subhanahu wa taala menimpa daerah kita. Jangan sampai itu terjadi. Maka teman-teman sekalian, jangan lazimkan diri kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, ya. Apalagi hasil menzolimi orang misalnya. Pungli, ya itu kan menzolimi orang, begitu. Mencuri, merampok, ya, dan berbagai macam sumber harta haram lainnya, begitu. Maka jangan pernah lazimkan diri kita untuk mengkonsumsi yang haram. Kemudian apabila kita, ini sudah kita singgung di awal tadi teman-teman sekalian, apabila kita melazimkan diri kita mengkonsumsi yang haram, maka doa kita akan sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dicek makanan kita.
dicek pakaian kita. Apabila kita berdoa 2 30 tahun kok belum diijabah ya sama Allah. Coba periksa makanan kita. Coba periksa pakaian kita. Jangan-jangan yang kita konsumsi, yang kita pakai selama ini berasal dari sumber yang haram. Baik kita sadari atau tidak. Maka dicek. Ya dicek. Iya. Kemudian dari Ibnu Umar bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. Allah itu tidak akan menerima salat tanpa berwudu atau bersuci dan tidak akan menerima sedekah dari harta gulul, dari harta curian atau korupsi. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah dari harta yang sumbernya itu tidak jelas. Tidak jelas maksudnya dari sumber yang haram. Iya. Jadi misalnya antum ini ingin menyalurkan donasi misalnya. Tahu-tahu dari hasil judi. Apakah diterima oleh Allah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah hanya menerima yang tayyib saja. Ya, Allah hanya menerima yang tayyib saja. Atau misalnya saya jual diri misalnya. Tujuannya apa? Untuk nafkah keluarga. Dan kita tahu nafkah itu, kalau kita ngasih nafkah itu ada pahalanya? Tidak ada pahalanya. Pertanyaannya, kalau orang jual diri dengan tujuan ngasih nafkah, apakah ada pahalanya? Jawabannya tidak ada sama sekali. Artinya, amal soleh yang kita lakukan dengan basis harta yang haram itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun itu. Antum misalnya menang judi 1 miliar, ya udah antum sedekahkan tuh 1 miliarnya untuk pembangunan masjid. Apakah diterima? Jawabannya tidak diterima. Iya. Mungkin bermanfaat itu bagi yang panitia pembangunan masjid, bermanfaat untuk pembangunan masjid karena mereka tidak tahu itu dari sumber yang haram. Tapi bagi yang memberikan sedekah dari harta haram itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, jadi percuma, percuma teman-teman sekalian. Ya, makanya kalau kita mau sedekah ya sedekahlah dengan harta yang murni pure, yang murni halal. Ya, karena Allah hanya menerima yang halal, yang murni halal tanpa ada campuran syubhat. Iya. Teman-teman yang kenali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya beberapa konsekuensi yang akan ditimbulkan apabila kita melazimkan mengkonsumsi atau memakai dari harta yang haram. Ini yang ana sebutkan hanya beberapa saja, masih banyak. Ya, yang ana sebutkan ini hanya beberapa saja. Pertama, harta haram itu akan mempengaruhi kuantitas ataupun kualitas dari amal soleh yang kita lakukan. Sangat berpengaruh sekali. Ya. Yang kedua, apabila kita melazimkan diri kita mengkonsumsi harta yang haram, maka kita sudah memantaskan diri kita disentuh oleh api neraka. Yang ketiga, apabila kita mengkonsumsi harta yang haram, ya, kita sudah menentang Allah Subhanahu wa taala dan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Kemudian, apabila kita melazimkan diri kita mengkonsumsi harta haram, ya, bahkan wilayah kita semuanya ini mengkonsumsi yang haram, menjadikan yang haram sebagai sumber pemasukan, berarti mereka sudah menghalalkan diri mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melazimkan diri kita mengkonsumsi harta haram, maka doa kita akan sulit diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal soleh yang dilakukan dengan basis harta haram itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu teman-teman sekalian beberapa kerugian besar sekali kerugian apabila kita melazimkan diri kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Teman-teman yang akan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini apa namanya? Banyak sekali contoh para salaf ya bagaimana kewaraan mereka di dalam menjaga diri mereka dari sesuatu yang haram. Ya. Misalnya ada
Kisah seorang wanita salihah yang ia menasihati suaminya. Dia cinta dengan suaminya. Dia nasihati suaminya. Apa katanya? Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah saat mencari rezeki untuk kami. Karena sesungguhnya kami mampu menahan lapar dan dahaga. Tetapi kami tidak mampu menahan panasnya api neraka. Ya, ini adalah di antara nasihat wanita salihah kepada yang sangat ia cintai. Bahwasanya kami ini, aku ini bang gitu ya, istilahnya ya. Dan anak-anak ini bisa kok menahan dahaga, menahan lapar, bisa. Tapi kami nggak mampu menahan panasnya api neraka dengan sebab harta haram yang kami makan gitu. Iya. Kemudian beberapa kisah lainnya juga seperti kisah Umar ya yang diberi hadiah susu dan beliau ini Umar begitu senang ketika diberi susu. Ya, beliau minum susu itu. Kemudian beliau Umar ini bertanya kepada orang yang memberinya susu itu tadi, "Dari mana kau mendapatkan susu ini?" Lalu orang itu menjawab, "Aku berjalan melewati seekor unta sedekah. Sementara mereka sedang berada di dekat dengan sumber air. Lalu aku mengambil air susunya." Jadi mendengar cerita orang itu, Umar pun memasukkan jarinya ke mulutnya, ke kerongkongannya, agar ia memuntahkan susu yang ia minum. Bayangkan betapa waroknya seorang Umar, ya, ketika yang ia konsumsi itu dari sesuatu yang tidak halal. Apa yang ia lakukan? Ia colok tenggorokannya, ia muntahkan susu itu. Tujuannya apa? Agar jangan sampai darahnya, agar jangan sampai tubuhnya itu tumbuh dari harta yang haram. Ya, itu Umar. Lantas bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita seselektif Umar di dalam memanfaatkan harta benda yang kita dapatkan? Wallahu a'lam. Iya. Kemudian yang lain Abu Bakar. Ini sahabat yang dijamin masuk surga nih. Termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk masuk surga. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Suatu ketika apa? Hamba sahayanya atau budaknya ya, membawakan makanan dan Abu Bakar pun memakannya. Dimakan sama Abu Bakar. Lalu hamba sahayanya itu budaknya itu berkata kepada Abu Bakar, "Wahai tuanku, tahukah Anda dari mana makanan ini?" Lalu Abu Bakar mengatakan, "Dari mana engkau dapat makanan ini?" Lalu budaknya menjawab, "Dahulu saya pernah berlagak seperti orang pintar di dukun. Padahal saya tidak pandai ilmu perdukunan. Saya hanya menipunya. Lalu pada suatu hari dia menjumpaiku dan memberi upah kepadaku. Dia memberikan upah kepadaku. Makanan tadi yang Anda makan itu Tuan adalah bagian dari pemberian." Ya. Jadi di sini budaknya ini pernah ya berpura-pura menjadi dukun begitu ya. Kemudian dia istilahnya meramal seseorang begitu. Kemudian orang yang ia ramal itu pada hari yang lain datang kepada budak itu memberikan upah karena sudah meramalkan dirinya. Kemudian budak budak Abu Bakar itu membelikan dari upah itu makanan dan ia kasihkan ke Abu Bakar. Ya, padahal makanan itu sudah Abu Bakar makan. Apa yang Abu Bakar lakukan? Abu Bakar kemudian mencolok ke mulutnya dan ia memuntahkan semua makanan yang beliau makan yang dikasihkan budak. Karena sudah jelas haram dari sumber yang haram. Ya, maka teman-teman sekalian begitulah bagaimana kewaraan para salaf di dalam menjaga diri mereka dari harta yang haram. Pertanyaannya sekarang kita bagaimana? Kita bagaimana? Ya. Bahkan ini Ana tadi uh, diperlihatkan sebuah berita ya. Ada sebuah kampus ya UIN ya. UIN di suatu daerah di mana saat mereka ospek itu panitia ospek itu uh, menyuruh
mahasiswa barunya mabanya itu untuk melakukan atau melakukan pendaftaran di pinjaman online, di pinjol, dengan alasan pinjol itu yang menjadi sponsor dari kegiatan ospek itu atau PKKMB. Nah, ini sangat kita sayangkan sekali teman-teman sekalian. Ya, kenapa demikian? UIN, Universitas Islam Negeri. Kita malu di situ ada Islamnya loh. Apakah bagaimana? Apakah mereka tidak memahami riba dengan benar? Makanya teman-teman sekalian ini kita harus selektif juga ya di dalam menjalani kehidupan. Kadangkala yang mempengaruhi kita mengkonsumsi yang haram itu lingkungan kita. Bahkan tempat kita menuntut ilmu sekalipun perguruan tinggi itu bisa menjerumuskan kita bisa. Kalau kita tidak selektif, maka kita akan jatuh, teman-teman. Maka ini sangat memprihatinkan sekali. Di mana notabene-nya kampus Islam, tetapi perilaku orang di dalamnya itu tidak sama sekali mencerminkan nilai-nilai keislaman. Malah apa justru merusak dari citra Islam itu sendiri. Ya. Kita katakan memang tidak semuanya, tetapi ini memang oknum, ini oknum. Tapi ini pelajaran untuk kita untuk senantiasa berhati-hati begitu, jangan sampai bermudah-mudahan dalam perkara harta haram. Ya. Baik, teman-teman sekalian, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari harta yang haram, ya, dan menyelamatkan anak cucu kita dari perkara yang tentunya tidak kita inginkan, yaitu menjadikan harta haram sebagai sumber pemasukan dan sebagai sumber kehidupan mereka. Karena kita nggak mau anak cucu kita nanti jatuh di dalam lembah tersebut di mana kita ya ingin masuk surga bersama-sama keluarga kita tentunya. Dan kita tidak mau itu sampai terjadi, sampai mereka mengkonsumsi sesuatu yang haram. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kaum muslimin dari harta yang haram. Baik, demikian teman-teman sekalian, semoga yang Anda sampaikan ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi, Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembalikan ke